Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Ada info baru ternyata ini saudaraku ya. Saya baca-baca dari kolom komentar. Ini banyak sekali yang sudah sembuh. Ini ada tips, rupanya ada tips jitu dari mereka ini. Akan saya bacakan. Jadi saya ambil beberapa dari komentar. Ini saya bacakan supaya kita semua tahu bagaimana sih cara mereka ini sembuh ini. Yang pertama dari saudara kita yang akunnya Cibadak Sukabumi. Selamat sahur mas, berkat nonton video mas DJ saya sudah sembuh total. Alhamdulillah, terima kasih mas. Semoga panjang umur, sehat selalu mas. Setahun setengah saya sakit GERD, anxiety 1001, macam sensasi semua saya rasakan. Berkat nonton dan mengamalkan arahan mas DJ dan konsisten rajin jalan sore, orang sekitar pada heran, banyak yang ngomong ini itu, saya tidak gubris. Yang penting tekad kita kuat, bulat menuju sembuh, alhasil kenikmatan yang tiada tara. Sekarang saya lepas dari lingkaran aslam ini. Sekali lagi makasih mas. Sekarang saya malah begadang terus, tiap malam tidur subuh terus. Kacau ini lagi hidupku, kelewatan kayaknya. Yang penting sudah sembuh. Ini alhamdulillah, ini sudah sembuh. Diperhatikan tadi ya apa yang saya bacakan tadi. Ini komen kedua dari akun saudara kita yang bernama Rafa Radeva Raisha. Kemana saja masih nggak pernah nongol karena konten video Mas DJ. Aku bisa pulih lagi, jadi kangen kalau sampai lama nggak bikin video. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat panjang umur ya Mas DJ. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Anda dan untuk Anda semua yang menyimak video ini ya. Terus dari saudara kita yang akunnya bernama May Chris. Mantap Mas DJ, alhamdulillah lancar puasa, main bola, nunggu buka puasa juga kuat, makan banyak, cuma sesekali muncul sensasi kecil sering datang. Terima kasih Mas DJ. Nah ini tinggal sensasi sedikit-sedikit, tapi keadaan puasa, sore nunggu buka, main bola, woi mantap ini. Terus saudara kita yang akunnya bernama Mas Puryani. Alhamdulillah mas, masih muncul sedikit rasakan di dada dan sensasi yang aneh-aneh. Tapi aku buat cuek aja seperti saran Mas DJ. Terima kasih ya Allah, terima kasih Mas DJ, sehat selalu, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini sebelum seberapa sembuh tapi sudah paham. Nah, dia sudah tahu ilmunya. Ya kalau kira-kira memang tidak seberapa mengganggu ya cuekan. Terus dari saudara kita akunnya bernama Zain Hamizan. Alhamdulillah, barakallah. Harus suwun mas. Nah, ini sampai terharu apa ya. Semoga jadi ladang pahala sampean. Insya Allah saya sudah sembuh mengikuti cara dan tips dari Mas DJ. Alhamdulillah, semoga channel saya menjadi jalan kesembuhan untuk Anda semua. Ini ada yang komen panjang ini. Wah, sepertinya ini ada tips jitunya ini. Kita dengarkan. Dari saudara kita akunnya yang bernama Ahmad Usmoko. Aku sudah sembuh total. Terima kasih Bang DJ atas arahan-arahan. Sejak 2 tahun lalu sakit lambung parah 8 bulan. Saya ditemani konten Bang DJ. Sakit lambung 2 tahun, terus ketemu konten saya selama 8 bulan. Selanjutnya proses penyembuhannya lebih cepat setelah lambung sudah jauh membaik dan otomatis kecemasan pun hilang dengan sendirinya. 2 tahun lalu adalah masa-masa sulit saya dan saya merasa cuma suara Bang DJ sajalah yang menemani saya sehari-hari. Nah, berarti video saya ini diputar diulang-ulang. Bikin konten sapa pemirsa dong, kangen nih dulu mah sering bacain komen para pemirsa sambil menyapa dan bacakan komentar saya ini supaya yang lain ikut semangat. Karena saya sudah makan segala macam makanan tanpa rasa takut sedikit pun, biar yang lain juga bisa termotivasi. Alhamdulillah, ini sangat senang saya mendengarnya. Saya sangat bangga.
Jadi ini beberapa komen yang saya bacakan ini, yang mereka sudah sembuh ini. Pertama ya, kita ambil kesimpulan supaya Anda tahu, Anda paham, dan insya Allah bisa menyusul segera sembuh juga. Ini ada beberapa. Biar yang komen sudah sembuh itu banyak sekali sebetulnya. Ini supaya penyemangat. Kita pahami bahwa mereka itu sembuhnya tidak sebentar. Prosesnya lama. Perlu paham. Video saya pun diulang-ulang. Setiap hari didengarkan ini. 2 tahun kena asam lambung, 8 bulan ketemu konten saya. Setelah 8 bulan ini alhamdulillah sembuh. Nah ini apa enggak merasa lama ini? 8 bulan loh. Tapi bisa sembuh. Ya alhamdulillah. Karena memang sudah jauh-jauh hari video-video yang lama-lama pun sudah sering saya bilang, sembuhnya kita ini lama, perlu proses, perlu paham, nggak perlu pintar, nggak perlu kaya, yang penting kita paham. Kalau sulit untuk memahami, ajak orang terdekat, anggota keluarga, sahabat, teman yang kira-kira bisa mengurus kita. Suami atau istri atau anak atau ibu atau bapak yang bisa mengurus kita kalau kita pas sakit. Nah ini mereka ini sangat berperan penting, karena orang terdekatlah yang setiap hari berjumpa dengan kita, yang bisa kita mintai tolong. Jadi kalau sulit untuk memahami, ajak mereka. Saya mau nyimak nih video ini, saya kan lagi mengalami kecemasan tinggi nih, pikiran saya kacau, saya sulit untuk memahami apa yang dikatakan sama Mas DJ ini. Tolong dong ikut dengerin, kalau saya kurang paham saya bisa tanya sama sampean, kan gitu. Nah jadi disimak, dipahami, setelah paham dipraktekkan, disesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Nah itulah obatnya mereka ini tadi. Jadi bukan nemu apa obat apa herbal apa diminum tahu-tahu sembuh, tidak seperti itu. Obatnya sesungguhnya adalah pola hidup kita, pola hidup sehat. Itu yang sebenarnya. Ketika Anda masih seperti saya dulu ya, waktu belum sembuh-sembuh itu, berpikir, wah pasti ada sesuatu ini yang bikin cepat sembuh, ada ini apa, cari di mana, itu malah bikin lama. Malah kecemasan kita itu terus muncul, tidak kunjung berkurang. Yang jelas, fokus saja ke lambung kita. Jadi ketika lambung kita nyaman, kecemasan pun otomatis berkurang. Percaya deh sama saya. Lambung kita semakin gak nyaman, kecemasan pun semakin tinggi. Nah, coba Anda perhatikan sendirilah apa yang terjadi dengan diri Anda masing-masing. Karena lambung ini, ketika lambung sakit, otomatis pikirannya kena. Kalau memang kecemasan itu tinggi sekali kecemasan itu, tapi doyan makan enak, lambung tidak bermasalah, ya ujung-ujungnya depresi. Jiwanya yang perlu diobati. Lambungnya nggak apa-apa, lambungnya nggak usah, karena lambungnya sehat, nggak masalah. Nah, tetapi jika lambung yang kena, otomatis kecemasannya pun tinggi. Gampang stresnya pun tinggi, depresinya pun bisa tinggi. Jadi kalau Anda yang merasa memang sudah pernah ke dokter, terus kata dokter, oh ini asam lambung, GERD, dispepsia, MAH, fokuslah ke lambung. Lambung kita sehat, semuanya insya Allah normal. Dan tetaplah satu, rasa takut yang harus kita pelihara, takut kambuh. Jadi kalau kita merasa takut kambuh, tetapi aktivitas kita sudah mulai normal, kita memang sudah ingin hidup normal, ya otomatis pikiran kita akan mendahulukan lambung kita. Mau kerja ya makan dulu, mau ngapa-ngapain ya makan dulu. Jangan sampai perut kita itu belum kita urusin, kita ngurusin yang lain, jangan sampai. Urusan yang lain itu bisa kacau kalau lambung kita itu kambuh. Tapi kalau kita memperhatikan lambung kita dulu, lambung kita nyaman, kita ngurusin kerjaan, ngurusin keluarga, ngurusin urusan yang lain, ya insya Allah nyaman. Urusan yang lain itu insya Allah bisa beres. Aturan urusan gampang tidak akan bisa cepat beres atau malah menjadi sulit ketika kita mengurusinya dengan keadaan lambung kita sakit, keadaan lapar, keadaan kambuh.
Ini sulit sekali. Seperti contoh sekolah, ulangan, atau bekerja, atau apa. Biasanya ya biasa-biasa saja, nyaman, tetapi kita telat makan, lambung kita kosong, kita merasa nggak enak, badan dingin, otomatis apa yang kita kerjakan pun kita tidak akan bisa fokus ke situ. Kita fokus, kita mikirin perut kita yang sakit ini. Nah, itu ya tipsnya ya. Jadi pahami, diulang-ulang videonya sampai paham, setelah itu praktekkan, sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Fokus ke lambung. Tetap takut kambuh ini kita pelihara. Takut yang lain-lain, nah buang saja. Kalau kira-kira ya hal yang kita takutkan, kita cemaskan itu nggak masuk akal, buang saja. Itu membuat pikiran kita masih stres saja itu. Tetap rutinkan apa yang saya sarankan, jalan sorenya jangan sampai lupa. Oke saudaraku semua, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datangnya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh, amin ya rabbal alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai.